Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kade Juni Setiawati dari Universitas Terbuka Wilayah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan soal dari tugas 1 mata kuliah logika. Yang pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut serta juga contohnya. Yang kedua, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana cara terhindar dari logical fallacy? Yang pertama, term adalah bagian dari pernyataan atau proposisi yang berfungsi sebagai subjek atau predikat. Term merepresentasikan gagasan, objek, atau konsep tertentu. Term bisa dibedakan menjadi banyak kriteria. Yaitu yang pertama, term umum atau general term. Term dapat mencakup keseluruhan hal-hal yang ditunjuk tiada kecualinya. Term umum dibedakan menjadi 2, yaitu universal, bersifat umum, yang berlaku di dalamnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Contohnya, manusia, hewan, mahasiswa, seperti itu. Yang kedua, kolektif, bersifat umum, yang berlaku di dalamnya menunjuk suatu kelompok tertentu sebagai kesatuan. Contohnya, rakyat Indonesia, bangsa Cina, persatuan Indonesia, mahasiswa UT. Yang kedua, term khusus, yaitu hanya menunjuk sebagian dari keseluruhan sekurang-kurangnya satu bagian atau satu hal. Term khusus juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama partikular, bersifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk sebagian tertentu dari suatu keseluruhan, misalnya sebagian manusia, sebagian mahasiswa, seperti itu. Yang kedua, singular, bersifat khusus yang berlaku di dalamnya hanya menunjuk pada satu hal atau suatu himpunan yang mempunyai hanya satu anggota. Misalnya, Presiden pertama Republik Indonesia, seorang proklamator yang menjadi presiden. Yang ketiga, term abstrak dan konkret. Term konkret, term yang mengacu pada objek nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, meja, buku, rumah, air. Semua contoh itu bisa dilihat, bisa disentuh, dirasakan secara fisik. Term abstrak. Yang kedua, term abstrak, yaitu yang merujuk pada konsep, ide, atau keadaan, bukan objek atau fisik. Contohnya, keadilan, kebebasan, keberanian. Jadi kata-kata ini tidak bisa disentuh secara langsung, tapi bisa dipahami secara mental atau intelektual, seperti itu. Kemudian, menjawab soal yang nomor 2, yaitu sesat pikir atau logical fallacy, adalah kesalahan dalam penalaran yang terlihat logis atau meyakinkan, tetapi tidak valid. Jenis-jenis sesat pikir yang paling umum, yang pertama, ad hominem, yaitu menolak atau menyerang suatu argumen dengan menyerang pribadi orang yang menyampaikan argumen tersebut, tapi bukan isi argumennya. Contohnya, apa yang dia tahu tentang ekonomi? Dia bahkan tidak tamat kuliah. Nah, penjelasan meskipun orang tersebut tidak tamat kuliah, argumennya bisa saja benar. Menyerang orangnya tidak membuktikan bahwa argumennya juga salah. Seperti itu. Yang kedua, strawman fallacy. Pengertiannya, memutarbalikkan atau menyederhanakan argumen lawan agar lebih mudah diserang. Contohnya, si A, kita perlu mengatur ulang penggunaan plastik agar lebih ramah lingkungan. Si B menjawab, oh jadi kamu mau kita hidup tanpa plastik sama sekali? Itu sangat mustahil. Nah, si B membuat versi ekstrim dari argumen A dan menyerangnya, padahal A tidak mengatakan hal tersebut. Itu contohnya. Yang ketiga, false dilemma. Pengertiannya, menyederhanakan pilihan hanya menjadi 2, padahal sebenarnya masih banyak kemungkinan yang lain. Contohnya, kamu tidak mendukung kebijakan ini, berarti kamu tidak peduli dengan negara. Padahal pernyataan ini salah, karena seolah hanya ada 2 pilihan, padahal seseorang bisa saja peduli, tetapi tidak setuju dengan kebijakan tersebut, seperti itu. Yang keempat, slippery slope, yaitu menganggap bahwa satu tindakan kecil akan menyebabkan rangkaian peristiwa ekstrim yang belum tentu terjadi. Contohnya, kalau kita izinkan siswa memakai ponsel di sekolah, nanti mereka tidak akan belajar, lalu nilainya turun, dan akhirnya semua gagal ujian. Penjelasannya, mengasumsikan hubungan sebab akibat ekstrim tanpa bukti yang kuat. Kemudian, yang kelima, argumentum ad populum. Artinya sesat pikir yang terjadi ketika sesuatu dianggap benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Contoh saat membahas film terbaru, temanmu bilang, film itu pasti bagus, semua orang menonton dan membicarakannya. Kamu yang menganggap film tersebut bagus hanya karena banyak orang yang menontonnya, bukan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap kualitas film itu. Bagaimana cara agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy? Yang pertama, fokus pada inti argumennya. Jangan terpancing untuk menyerang pribadi lawan bicara atau terprovokasi oleh serangan pribadi. Tetap fokus pada inti argumennya
dan bahas dengan logika dan bukti yang valid. Yang kedua, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Hindari membuat generalisasi berlebihan dari contoh atau bukti yang terbatas. Yang ketiga, jangan terpedaya oleh popularitas. Sesuatu tidak benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Selalu pertimbangkan bukti dan logika yang valid, bukan hanya mengikuti arus mayoritas. Yang keempat, pertimbangkan semua sudut pandang. Sebelum membuat keputusan atau menarik kesimpulan, pertimbangkan semua sudut pandang dan kemungkinan yang ada. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dari satu sisi saja. Yang kelima, gunakan logika dan bukti yang kuat. Dukung argumenmu dengan logika yang kuat dan bukti yang valid dari sumber terpercaya. Hindari menggunakan emosi atau asumsi tanpa dasar yang jelas. Dari tugas 1 mata kuliah logika, apabila ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.